suami sama sekali ya. Kamu ngelawan sama suami? Hah? Kamu ngelawan? Tak lagi hormat ataupun bangga pada ayahnya, Martin Sunardi hanyut dalam emosi. Dulu ya. Dulu ya. Hubungan gue sama orang tua, komunikasinya aja nggak bagus. Apalagi bokap kan stres gitu kan. Setelah Krismon, kerjanya cuman di rumah stres, tidur-tiduran ya. Tidur-tiduran, nonton telenovela, makan, tidur lagi. Udah kerjanya cuman kayak gitu. Bahkan kalau gue boleh bilang, gue makin gede aja rasa bencinya. Bagi gue ya, mestinya orang tua, apalagi ayah, nggak kayak gitu. Gue ngeliat teman-teman gue juga banyak kok usahanya, bapaknya yang bangkrut, tapi mereka tetap ini, survive gitu ya. Tapi baduh, salah satu derajat bedanya, beda banget. Ini jadi langsung cuman stres-stres dan bikin gue makin benci. Dan komitmen gue gue nggak mau jadi orang tua yang seperti itu. Apalagi suatu ketika dulu pernah nyokap mungkin dibentak atau gimana, wah gue udah ambil pisau di belakang, udah ambil gue tusuk tuh orang. Karena apa ya? Mungkin gue bilang, lu tuh nggak cari duit buat keluarga, lu jangan sok merintah di sini gitu. Dan gue sempet nggak pulang ke rumah. Nah itu ngumpul sama anak-anak geng motor gitu. Nah pusatnya itu di Muara Karang. Aktivitasnya ngapain aja ya? Kalau kita nggak ribut, kita nongkrong aja di Muara Karang. Kehidupan geng motor dan narkoba membawa Martin ke dalam pertikaian yang takkan terlupakan. Tajamnya samurai hampir saja menembus ke dalam tubuhnya. Lu ceritanya kita sampai ribut itu cuman gara-gara geng motor gua nyoret di daerah Sunter, Des itu dicoret sama geng motor lain. Di seberang pom bensin itu datang geng motor banyak banget jumlahnya datangin kita. Gue pikir anak geng motor malah ternyata mereka nyerang kita gitu. Semua teman-teman gue kabur, gue gak ada yang bantuin dan posisi gue lagi megang motor. Akhirnya hampir ditusuk samurai panjang ya sama anak-anak sana. Hampir mulus gue cuma mikir itu gue mati nih saat ini. Udah cuma seperti itu dong. Tok. Gue mati, udah, that's it, nggak mikir yang lain. Tapi ujung-ujungnya untungnya ya, mungkin pertolongan Tuhan kali ya. Ada teman yang nolongin, dia bilang, jangan nih teman gue, jangan dia apa-apain nih teman gue gitu. Gara-gara itu kejadian yang ribut di pom bensin itu, ya gue langsung marah-marah sama mereka. Gue bilang, gue kata-katain gitu mereka, gue gak mau ikut geng motor lagi karena lu ada maunya aja nyari-nyari gue gitu. Giliran gue kenapa-napa lu pada cabut semua. Akhirnya udah, mereka sendiri, gue gak geng motor. Konsentrasinya pindah ke musik sama ke pacar. Pertama kali gue ngelakuin hubungan ya sama pacar gue itu. Hal yang tak pernah terbesit dalam benaknya saat kekasihnya datang dan memberitahukan tentang kehamilannya. Cewek gue udah nangis dan dia bingung lah mesti bagaimana ya. Dia bingung mesti bagaimana, tapi karena tadi itu dia balik lagi inget, gue nggak mau jadi orang yang kayak bokap gue. Gue nggak mau orang jadi orang yang nggak bertanggung jawab. Akhirnya gue bilang gue bakal tanggung jawab. Martin pun datang ke rumah kekasihnya. Akan tetapi ia tak dapat menolak kemauan orang tua sang kekasih untuk menggugurkan janin dalam kandungan yang sempat ia pertahankan. Seperti halnya nunggu operasi tumor otak, mondar mandir, gelisah, main-mainin rambut, gue ke bawah, gue naik lagi ke atas, gue mondar mandir, ya pokoknya gelisah lah, takut dia kenapa-napa kan. Apalagi waktu kalau di gereja dulu kan sering di-setel kan video aborsi, ibunya bisa meninggal juga. Wah, bikin jiper lagi, bahkan takut lagi gitu. Karena bagi gua dulu dia segala-galanya. Dia segala-galanya banget. Dia orang yang paling ngertiin, apalagi orang tua gua dulu kan kayak gitu kan. Bokap kayak gitu, dulu hubungan gua sama nyokap nggak bagus banget. Dan ya udah, satu-satunya orang yang paling ngertiin gua, yang mau dengerin gue marah-marah, yang paling mau gue mel-melin, dan paling mau ngasih tahu gue sesuatu, yaitu dia. Bagi gue, she's everything. Ternyata bukan kematian yang memisahkan mereka. Namun karena kekasih tak lagi yakin dengan cinta dan kesetiaan Martin. Lalu ia pun meninggalkan Martin dengan kepedihan hati. Gue ngerasa ada bagian dari hidup gue yang hilang. Gue pakai putau dan pengen nyuntik. Itu udah nggak ada pikiran lagi yang lain. Cuman apa ya, saat gue nusukin ke tangan gitu ya, yang ada di pikiran gue,
mungkin dengan ini gue bisa tenang, nggak ada pikiran. Lebih enak mati daripada kepikiran terus kan. Ya gue pakai putaut itu gue OD. Dalam keadaan seperti itu gue ngeliat ada cahaya yang terang banget, bener-bener terang ya, terangnya tuh luar biasa banget. Tiba-tiba datang orang pakai baju putih, buka tangannya, mukanya nggak kelihatan terang banget. Dengan buka tangannya dia ngomong kayak gini, "Martin, mengapa kamu menganiaya aku?" Sampai akhirnya gue cuma bisa nangis. Terus emang ada satu kalimat yang Tuhan ucapin saat itu yang bikin gue bangun lagi, bangkit lagi. Tau gak? Kata-katanya kayak gini, "Mau gak kamu hidup lagi? Mau gak kamu hidup lagi? Kalau kamu mau hidup lagi, mau gak kamu jadi alatku dan aku pakai untuk sebarin kasihku ke semua orang?" Gue dalam hati gue, ini gak bakal datang 2 kali. Kesempatan ini gak bakal datang 2 kali. Langsung gue bilang sama Tuhan, "Yes Tuhan, mulai hari ini aku mau hidup dan aku mau jadi alatmu." Gue cuma bisa bilang sama Tuhan waktu itu, "Thanks God for everything." Gue bilang gitu. Terima kasih lu masih mau ambil gue, angkat gue jadi sesuatu. Itu saat gue ngerasa Tuhan kayak bilang I can live without you, perasaan gue, waduh, apa ya, susah diomongin deh. Bener rasanya tuh senengnya completely maksudnya rasa sayang ada, orang tua ada, cinta ada, kasih. Apa yang gue cari tadi di dunia ini, pengakuan, pengertian, kasih sayang, cinta, sahabat, teman, itu gue temuin di satu pribadi gitu. Gue gak perlu cari yang lain lagi. Gue temuin bener-bener saat dia meluk gue, hold tight gitu ya, bener-bener meluk dengan erat. Gue cuma ngerasa completely gitu, bener-bener udah nggak ada yang perlu gue cari lagi, cuman ini yang perlu gue cari dan perlu gue pegang terus, jangan sampai gue lepasin lagi. Nggak ada orang yang ada di dunia seperti ini, cuma satu doang, Tuhan Yesus yang bisa kayak gitu. Ketika ia bangun dari koma, ia melihat ibu dan adiknya. Namun kebencian terhadap ayahnya belumlah sirna. Masih ada kepahitannya gara-gara itu dia lagi tadi, bokap gue cuma bisanya diem aja di rumah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu masih membekas lah, lukanya belum bisa hilang waktu itu. Besokannya itu jalan berapa bulan ya, besokannya gue mesti ke Makassar pelayanan, dan tiket udah dipesan segala macam udah beres, tinggal berangkat doang. Hari itu sebelum pergi nyokap gue bilang, "Tin, bisa nggak ke rumah sakit, papa udah kritis." Padahal tadi gue bilang, sebelumnya gue bilang, "Tuhan, kalau Tuhan sampai mengambil bapak gue gak bakal nangis. Kalau sampai mati gue gak bakal nangis, serius. Satu hal yang bakal gue syukurin adalah saat lo mati," gue bilang gitu kali. Tapi saat itu gue datang ke rumah sakit, gue gak bisa apa-ngapain, gue cuma bisa nangis lagi. Mata bokap gue nih, kita kan coklat ya semua, dia udah abu-abu, dia cuma bisa nganga, napas dari tabung ke hidung gitu, badannya kurus kering banget, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Saat itu gue bisa nangis, gue bilang, apakah saat ini gue mesti kehilangan bokap gue? Gue bilang gitu sama Tuhan. Ternyata gue gak siap kehilangan dia. Akhirnya ternyata